Haleluya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang di rumah, kami ingin menyapa Bapak Ibu untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan petang hari ini. Dimanapun engkau berada, mungkin ada yang di perjalanan, mungkin ada yang di rumah-rumah sakit atau dimanapun. Mari ketika engkau menyaksikan dan ikut beribadah bersama dengan kami, percayalah Tuhan hadir di tengah-tengahmu, amin. Mari bersama-sama bawa hatimu, kerinduanmu kepada Tuhan. Pejamkan matamu. Bapa di surga, hati kami dengan tulus, dengan rindu menghadap hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir di antara perhimpunan anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Dan kami yakin ketika Engkau hadir, sesuatu yang besar pasti Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan, biar itu digenapi di tengah-tengah ibadah kami petang hari ini. Hadirat-Mu meliputi kami, hadirat-Mu meliputi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dan kami percaya kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami siap meninggikan Engkau. Yang siap katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ke
mengalir di tengah-tengah kami. Oh, 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 oh. Nyaringkan suaramu, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, nyanyikan. Oh, oh, oh. Yeah, mengalir kuasa. Yo percaya kuasanya mengalir. Oh, 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 tercurah. Ku nyanyi. Oh, 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 keajaiban terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan yang paling tinggi buat Tuhan, berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekarang waktunya umat Tuhan untuk bangkit, terus memuji Dia, membesarkan Dia. Sekarang waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita diutus untuk berdiri
Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, umat-Mu. Berikan kami hati yang terus setia melayani Engkau. Hati yang terus setia mengiring Tuhan. Memberitakan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Ini doa kami Tuhan, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Gereja Tuhan disatukan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari katakan bersama-sama. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kerinduan kami, jadikan kami satu,
Angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh beribadah, mengagungkan nama Tuhan. Karena kami percaya nama-Mu adalah nama yang besar. Dan sekarang tiba saatnya kami mau belajar di kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu dan juga kami yang di gereja, maupun kami yang di rumah, atau dimanapun kami berada, biar kami terus mengalami jamahan. Kami buka hati pikiran kami, sebagai seorang murid yang mau terus belajar, bukan hanya sekedar kami tahu, bukan hanya sekedar kami bertambah dalam pengetahuan, tapi hidup kami terus berubah, menjadi seperti Engkau, semakin sempurna sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar sore ini. Kau berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, kita masih dan terus belajar dari surat Efesus. Sebuah surat yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita mengerti tentang apa itu gereja, apa itu keselamatan, apa itu kekayaan rohani di dalam Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Melalui surat Efesus ini, setiap kita diharapkan untuk apa Bapak Ibu? Supaya setiap kita terus menjadi anak Tuhan yang bertumbuh. Menjadi anak Tuhan yang kuat, yang sempurna di dalam Tuhan. Nah hari ini atau sore ini Bapak Ibu, kita akan belajar yang saya beri judul membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus. Dan ini memang tugas kita. Nah kenapa kita perlu membangun tubuh Kristus? Karena memang tubuh Kristus
itu adalah saudara dan saya. Dan setiap kita harus terlibat. Setiap kita akan belajar sore ini. Kita akan baca lebih dulu dari Efesus 4 ayat 7-16 dikatakan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambikan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, kita lihat dalam ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus gereja, kita semua ada di dalamnya, harus terus dibangun. Lalu dikatakan dalam ayat 13, sampai kita semua, tidak ada satupun dari kita yang tertinggal, dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kemudian dikatakan dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu dikatakan apa? Kedewasaan penuh. Nah, inilah kesempurnaan. Seperti hanya dengan tema khotbah tahun ini yang Tuhan berikan melalui Bapak Gembala kita. Setiap kita jemaat diajar, diingatkan dari minggu ke minggu. Supaya apa? Supaya setiap kita itu bertumbuh menjadi dewasa penuh, sempurna. Dan ini adalah hal yang bukan tidak mungkin atau hal yang berkelebihan. Karena Tuhan sendiri yang menghendaki, dikatakan sampai kita semua mengalami kedewasaan penuh. Lalu dikatakan apa? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sesuai dengan kepenuhan Kristus, itulah kesempurnaan. Maka kalau setiap kita jemaat Tuhan ingin bertumbuh menjadi sempurna, salah satunya kita harus belajar surat Efesus ini. Karena di dalam surat Efesus kita diajar hal-hal yang berkaitan dengan ini. Dan salah satunya kenapa? Itu sebabnya Tuhan memberikan 5 jawatan. Di mana tujuannya supaya 5 jawatan ini berfungsi kelima-limanya. Sehingga jemaat dikatakan diperlengkapi untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga dikatakan kita semua, bukan hanya para hamba Tuhan, atau mungkin kalau dikaitkan dengan jawatan tadi, bukan hanya rasul yang sempurna, bukan hanya nabi yang sempurna, bukan hanya gembala yang sempurna, bukan hanya guru yang sempurna, bukan hanya penginjil yang sempurna, kita semua. Bapak Ibu, setiap kita semua. Kata kita lalu ditambah semua.
Artinya betul-betul ini sebuah pergerakan, pertumbuhan yang bersama-sama. Sehingga seharusnya tidak terjadi ketidaknormalan. Tapi kenapa seringkali itu masih terjadi? Karena salah satunya kelima jawatan atau fungsi pelayanan ini tidak bergerak untuk memperlengkapi jemaat Tuhan dengan benar. Kita sudah belajar yang lalu Bapak Ibu, salah satu dari jawatan yang Tuhan beri adalah rasul. Rasul itu sangat penting karena apa? Karena menjadi pelopor yang meletakkan dasar gereja bersama dengan nabi. Tetapi bukan hanya meletakkan dasar gereja, tapi juga perluasan wilayah pelayanan dan juga penegasan doktrin. Kita juga harus mengerti bahwa tugas khusus dari rasul. Memang sekali lagi kalau kita belajar berkaitan dengan aliran gereja saat ini, ada banyak gereja yang menganggap rasul sudah tidak ada. Oke lah, kalau mungkin jabatannya kita tidak perlu persoalkan. Tapi fungsi pelayanan ini, itu tetap harus ada. Dan jemaat harus dibangun, diperlengkapi dalam hal-hal ini. Kenapa? Karena gereja butuh ini. Seperti rasul punya tugas khusus apa? Yang pertama, merintis gereja baru. Dan menetapkan struktur kepemimpinan. Saya kira setiap gereja butuh ini. Kemudian yang kedua dikatakan memerangi pengajaran palsu. Dan menguatkan kesatuan gereja. Ini juga hal yang perlu. Lalu dikatakan yang ketiga adalah membangun jaringan pelayanan lintas wilayah. Seperti dikatakan dalam Roma 15. Adapun rasul biasanya adalah orang yang dipanggil secara langsung oleh Tuhan. Disertai dengan mujizat dan kuasa. Lalu merelakan diri untuk memberitakan Injil. Gereja butuh dan harus diperlengkapi ini. Karena ini sisi yang Tuhan memang harus ada di dalamnya. Kita sudah bahas cukup panjang lebar yang lalu. Sekarang kita masuk jawatan yang kedua yang Tuhan berikan, yaitu nabi. Nabi. Bapak Ibu, kita harus akui sepanjang sejarah gereja, ada dua jabatan yang boleh dikatakan sudah sepertinya tidak ada, atau dianggap sudah tidak perlu. Karena terlalu terpancang dengan hal apa? Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 20, nabi dan rasul adalah dasar gereja. Memang gereja dibangun atas dasar rasul dan nabi. Tapi nabi seperti hanya dengan rasul, tidak hanya berfungsi sebagai dasar gereja. Peran nabi itu apa? Penyampai pesan Allah yang bersifat konfrontatif. Dan membangun berdasarkan pernyataan Roh Kudus. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan itu masih berbicara. Walaupun kita sudah punya Alkitab yang menjadi kanon sejak abad keempat atau ketiga yang lalu. Tepatnya tahun 390-an. Yang sudah ditetapkan di sebuah konsili oleh gereja waktu itu. Ini menjadi semacam dasar. Tapi bukan berarti Tuhan tidak berbicara. Allah masih terus berbicara. Karena ada begitu banyak hal yang memang harus dijaga. Yang harus dipegang adalah bahwa setiap pernyataan Allah sekarang tidak boleh menyimpang dan melanggar dari kebenaran firman. Dari kanon ini. Sehingga kalau ada pernyataan-pernyataan yang Tuhan nyatakan melalui seorang yang punya pelayanan kenabian, tapi menabrak dan melanggar firman Tuhan, tentunya tidak benar. Tapi bukan berarti arah pernyataan atau hal-hal yang Tuhan ungkapkan pada saat tertentu, di tempat tertentu, itu sudah tidak ada lagi. Karena Allah masih berbicara. Kalau kita belajar juga dalam 1 Korintus 14 dikatakan, apa tujuan atau fungsi dari nubuatan yang merupakan salah satu tugas dari nabi, yaitu membangun, menghibur, menasihati jemaat.
Apakah jemaat tidak perlu dibangun? Apakah jemaat tidak perlu dihibur? Apakah jemaat tidak perlu dinasihati? Perlu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, Nabi punya tugas khusus apa? Yang pertama adalah menyatakan kehendak Allah untuk menegur, menghibur, atau mengingatkan jemaat. Coba bisa tolong dibacakan, memang tidak ada di sini. Dari 1 Korintus 14, 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Di dalam Alkitab kita menemukan tujuan daripada nubuat. Demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ya, nubuat dikatakan membangun, menasehati, menegur. Bapak Ibu, Tuhan masih terus berbicara. Dari hari ke hari Dia berbicara melalui nabinya, melalui karunia nubuatan. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu dinyatakan. Untuk bisa ditegur kalau ada yang salah, dihibur dan dibangun. Melalui pernyataan-pernyataan Tuhan, kita bisa mendapat arah, mendapat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap hidup kita, pelayanan kita. Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaksi tentang perjalanan pelayanan saya, baik saya pribadi, keluarga, saya bersyukur karena salah satunya Tuhan memberi arah sebelumnya melalui pernyataan nubuat dari nabinya, dari orang-orang yang menyampaikan pelayanan nubuatan. Salah satu contoh Bapak Ibu, pada tahun 2003 itu ada seorang yang punya pelayanan kenabian dari Jepang, dia datang ke Semarang ke gereja kita. Waktu itu dia melayani pelayanan profetik dan salah satu dia melakukan pernyataan atau menyampaikan pernyataan-pernyataan Tuhan yang bersifat nubuat. Dan waktu itu saya dengan istri dipanggil, kemudian dia menyampaikan hal-hal yang menjadi arah akhirnya. Baik untuk pelayanan saya pribadi, juga pelayanan keluarga. Salah satunya misalnya waktu itu tahun 2003, dia berkata, salah satu yang dia sampaikan pada saya, dia bilang begini, kamu akan memasuki sebuah pelayanan di bidang anak-anak. Kemudian berkaitan dengan itu, hamba Tuhan dibilang kamu akan mengalami pengalaman hal-hal yang baru dari pelayanan ini. Bapak Ibu, waktu saya mendengar itu, saya sedikit ragu dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena dalam perjalanan pelayanan saya sadar salah satu kelemahan saya adalah dalam melayani anak. Saya tidak punya hati dan sekaligus perlengkapan untuk itu. Kemudian yang kedua waktu itu salah satunya dia bernubuat untuk anak saya nomor 2, Tata. Waktu itu Tata baru berumur mungkin sekitar 8 tahun ya, 8 tahun. Tapi hamba Tuhan bilang, anak ini akan nanti dipakai Tuhan untuk melayani di bidang pujian dan penyembahan. Waktu itu umur 8 tahun Bapak Ibu. Dan setelah nubuat itu disampaikan, kurang lebih mungkin sekitar 2 tahun kemudian, saya tiba-tiba Bapak Ibu dipanggil oleh gembala sidang dan penatua sidang. Dan mereka sebagai pimpinan saya memberikan tugas kepada saya yang sangat mengejutkan. Tapi bagi saya sudah mulai menyiapkan diri karena nubuatan tadi itu 2 tahun sebelumnya. Beliau, Bapak Gembala dan penatua sidang memberitahu saya dan berkata, Sundoro, saya tugasi kamu menjadi ketua Departemen Anak, Pelayanan Anak.
Waktu saya dengar itu saya kaget Bapak Ibu, karena kenapa? Dan saya memang tipe orang yang tidak pernah untuk membantah atau mungkin mengatakan tidak, apapun yang saya diminta untuk melakukan kalau itu yang namanya pelayanan dan saya bisa atau saya bisa lakukan, saya pasti berkata saya siap. Juga waktu itu saya dipanggil, kemudian diberitahu, Sundoro, kamu akan jadi ketua departemen anak. Dalam hati saya kaget Bapak Ibu. Karena memang itu medan atau mungkin bidang pelayanan yang saya sadari saya tidak bisa. Tapi karena pimpinan mengatakan kamu saya tugaskan, kami tugaskan jadi ketua departemen anak. Saya bilang saya siap, saya lakukan. Tapi jujur Bapak Ibu, malam setelah pulang, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Saya bilang Tuhan beri saya hikmat. Dan melalui itu Bapak Ibu, akhirnya saya mendapat beberapa ide yang saya sampaikan dan saya jalankan. Dan salah satunya Bapak Ibu, saya waktu itu berpikir karena kalau melayani anak itu harus lengkap dari segala sisi. Hanya sekolah minggu tidak cukup. Harus orang tuanya juga digarap karena guru yang terbaik untuk anak-anak itu orang tua. Lalu satu lagi, kalau sekolah minggu itu kan setiap minggu saja ke gereja. Anak-anak harus setiap hari ke gereja, diajar caranya gimana, buka sekolah. Dan puji Tuhan, waktu saya menyampaikan rencana ini, disambut baik oleh pemimpin. Sehingga mulailah tahun 2006, kita buka Daniel Creative School di Tanah Mas dalam tingkat playgroup TK. Tuhan buka jalan sehingga sampai sekarang saya sendiri sebagai pelaksana visi dari gembala untuk sekolah ini, saya terkaget-kagetkan apa? Ternyata Tuhan bekerja luar biasa sehingga akhirnya sampai sekarang Daniel Creative School boleh menjadi sekolah yang bukan hanya playgroup, TK, SD, SMP, sampai SMA. Dengan status posisi yang istimewa juga. Dan ini sebuah hal yang kalau saya kembali renungkan, kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan. Demikian juga anak saya, Tata. Waktu umur 8 tahun dia diberitahu, kamu nanti pelayanannya adalah pelayanan pujian penyembahan. Bapak Ibu, anak saya ini selalu bilang kalau saya diskusi, saya ajak dia, ayo kamu melayani. Gimana kalau jadi pendeta? Dia tidak pernah mau. Waktu dia lulus SMA, dia memang suka dengan anak-anak. Dia pelayanan di sekolah minggu. Lalu dia ambil kuliah psikologi. Setelah itu dia kerja mengajar sebagai guru. Dia suka anak-anak kecil sehingga dia bercita-cita. Setelah itu, setelah dia punya pengalaman mengajar sekian tahun, dia ingin memperkaya kemampuannya dalam menangani masalah anak dengan cara apa? Dia mau mengambil S2-nya di bidang psikologi anak. Dia tidak mau dan tidak pernah mau melayani, khususnya berkaitan dengan ya pelayanan rohani itu. Tapi di tengah-tengah perjalanannya, satu kali dia datang kepada kami. Dia cerita pengalaman pribadinya, bagaimana Tuhan menyatakan kepadanya. Seolah-olah mengharuskan kehendak Tuhan bagi Tata adalah pelayanan pujian dan penyembahan. Dia cerita kepada kami, dia bilang saya menolak, saya tidak mau. Saya mau melayani di bidang anak, mau melayani di berkaitan dengan ini. Tapi suara itu begitu kuat sekali. Sehingga akhirnya dia bilang kepada kami, saya menyerah. Saya mau ikut kehendak Tuhan. Dan sejak itu dia switch, yang tadinya mau ambil master di bidang psikologi, dia ambil
sekolah di teologi, ambil master teologi. Bapak Ibu, kok bisa ini terjadi? Karena pernyataan Tuhan. Umur 8 tahun dan terjadi baru setelah sekian puluh tahun. Setiap kita harus tetap memahami kehendak Tuhan. Dan itulah tugas daripada pelayanan kenabian. Kemudian juga Bapak Ibu, tugas khusus dari pelayanan kenabian apa? Mengungkap dosa dan bahaya rohani. Kadang-kadang orang bisa saja menyembunyikan dosa itu. Atau sebaliknya dia sudah pernah berbuat dosa. Pernah satu kali Bapak Ibu, ada seorang wanita dalam kondisi yang sangat baik, cantik, dan anak dari sebuah keluarga yang sangat berada. Tapi mengalami depresi. Umur sudah 30 lebih, tapi tidak mau bergaul, suka menutup diri. Sudah dibawa oleh orang tuanya untuk ke psikolog ini, yang paling top pun tidak pernah sembuh. Kondisinya masih terus tertutup, minder. Sampai satu kali Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan datang ke rumahnya. Tuhan kasih pernyataan. Pernyataannya mengagetkan. Tapi dia sampaikan kepada anak ini, kamu ini adalah seorang pembunuh. Semua orang yang mendengar kaget. Loh, kok berani-beraninya hamba Tuhan ini menyampaikan seperti itu? Tapi waktu si hamba Tuhan ini menyampaikan itu karena dari Tuhan. Si wanita muda ini histeris Bapak Ibu. Dia nangis, dia teriak kepada Tuhan. Dia bilang, benar aku pembunuh, ampuni aku. Ternyata Bapak Ibu, dosa waktu kecil itu tidak pernah diselesaikan. Dan itu yang membuat dia terbelenggu dengan rasa takut, rasa minder. Kenapa? Waktu kecil Bapak Ibu, si wanita ini diajak jalan-jalan oleh orang tuanya. Dia bersama adiknya. Waktu dia masih berumur mungkin 5-6 tahun begitu. Kemudian adiknya baru umur 2 tahun mungkin. Nah si ayah ibu sedang asik menata tikar karena mereka sedang liburan di pantai. Ayah ibunya nata tikar, mempersiapkan semuanya. Si anak ini karena dia masih umur 5-6 tahun, nggak ngerti bahaya. Adiknya diajak yang umur 2 tahun. Main air pendek, tempat yang airnya sedikit. Tapi satu kali ada ombak besar datang. Dan dia bersama adiknya hanyut. Tapi karena dia cukup besar, dia bisa bertahan. Adiknya tidak. Saking takutnya, si anak ini tidak berteriak. Dia bingung. Nah ayah ibunya masih asik. Sampai akhirnya baru sadar dia lihat, loh. Wah sudah telat Bapak Ibu. Setelah ditemukan si anaknya ini. Anaknya sudah meninggal. Yang adalah adiknya wanita. Sebenarnya orang tuanya tidak menyalahkan anak ini. Karena itu juga kelalaian mereka berdua. Tapi sejak itu rupanya si anak ini selalu menuduh dirinya, kamu ini pembunuh. Kamu membuat gara-gara kamu adikmu mati. Itu terus tanpa dia tidak pernah cerita, itu mempengaruhi jiwanya, pertumbuhannya. Sampai umur 30-an lebih ketemu hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan menyatakan kebenaran. Dia nangis, dia teriak, dia bilang ampuni Tuhan. Akhirnya ditolong, diselesaikan, ditangani, dipulihkan. Sejak itu wanita ini yang tadinya adalah wanita yang minder, yang tidak pernah bergaul, menjadi wanita yang berbeda. Hidupnya dipulihkan. Bapak Ibu, siapa yang bisa berpikir, loh dosa lama kok bisa
punya pengaruh seperti itu? Bisa. Dan itulah kalau andai kata Tuhan tidak menyatakan, dan ini bagian dari pelayanan kenabian, maka dosa itu tidak akan terungkap. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, tugas daripada pelayanan kenabian adalah bekerja sama dengan rasul untuk peneguhan gereja. Setiap gereja perlu mengembangkan ini, bukan? Nah, ciri-ciri dari nabi atau pelayanan kenabian apa? Nubuat. Nabi dipanggil Tuhan untuk bernubuat. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan karunia-karunia berkaitan ini memang. Tapi tentunya seorang nabi yang benar, seorang yang punya pelayanan kenabian yang benar, bukan hanya nubuatnya yang tepat, yang terjadi, tidak. Tapi hidupnya juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dia sampaikan juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan memiliki buah kehidupan yang benar. Ini area kedua yang gereja perlu kembangkan. Karena tadi kita baca dikatakan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Diberikan Tuhan untuk apa? Tugas utama kaitan dengan gereja apa? Memperlengkapi. Nah, kenapa kadang-kadang gereja tidak terjadi perkembangan yang maksimal dan utuh? Karena tidak pernah memperlengkapi gereja, memperlengkapi jemaat untuk juga di dalam pelayanan area kenabian ini, Bapak Ibu. Kita perlu menjadi gereja yang terus diperlengkapi. Salah satunya adalah pelayanan kenabian. Kemudian yang ketiga adalah penginjil. Penginjil. Saya yakin setiap kita begitu paham ya, karena memang ini menjadi hal yang sudah biasa. Boleh dikatakan dua pelayanan tadi, dua jawatan tadilah yang banyak gereja tidak memberikan ruang. Karena itu Tuhan ingin seperti yang lalu saya bilang, seperti diumpamakan bahwa 5 pelayanan atau jawatan ini seperti 5 jari ini Bapak Ibu. Tidak secara kebetulan 5 jari ini bisa menjadi semacam ilustrasi sebagai peraga. Karena memang seperti ini. Rasul itu seperti jempol yang menonjol kuat kepemimpinan ya kan. Kemudian telunjuk ini seperti nabi yang tugasnya menunjuk, memberikan arah. Kemudian yang ketiga adalah penginjil yang tengah, yang tinggi. Karena pelayanan penginjilan adalah pelayanan yang meluaskan kabar baik. Ya kan. Kemudian gembala, jari manis dan juga guru. Coba kadang-kadang gereja berkata kita sudah enggak perlu lagi pelayanan rasul dan nabi. Artinya apa? Hanya dengan 3 jari seperti ini tentu tidak akan maksimal. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai gereja, kita perlu terus diperlengkapi. Dan salah satunya adalah pelayanan penginjilan. Peran dari penginjil apa? Utusan Injil yang fokus pada pengabaran kabar baik dan pemuritan awal. Lalu tugas khususnya apa? Yang pertama adalah memberitakan Injil disertai mujizat. Makanya kita menemukan dan mengenal beberapa penginjil yang Tuhan pakai secara luar biasa. Di zaman ini pun, salah satunya misalnya Reinhard Bonnke. Waktu dia melayani, ada begitu banyak Tuhan nyatakan. Bukan hanya orang-orang yang bertobat, tapi disertai dengan mujizat. Yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Sehingga melalui pelayanan penginjil ada begitu banyak, bukan hanya ribuan, tapi jutaan orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu masih terus menjadi gereja yang memberitakan Injil dengan kuasa. Kemudian apa yang kedua tugas khususnya? Membimbing orang percaya baru hingga baptisan dan kepenuhan Roh Kudus.
Lalu yang ketiga adalah melayani secara personal maupun massal. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 21 dikatakan itu. Contoh dalam Alkitab, Filipus misalnya. Walaupun pada awalnya dia dilantik sebagai salah satu diaken, tapi Tuhan berikan dia pelayanan penginjilan sehingga dia bisa bergerak dan memberitakan Injil ke daerah Samaria. Kemudian jawatan yang berikutnya adalah gembala. Perannya adalah pemelihara kerohanian jemaat, bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perlindungan domba Allah. Bapak Ibu, setiap kita harus juga diperlengkapi. Jemaat, makanya kenapa ada komsel. Bukankah komsel itu seperti gereja kecil, gereja-gereja kecil, gereja rumah. Siapa pemimpinnya? Meskipun disebut PKS atau leader cell, tapi fungsi gembala itu harus ada. Makanya Bapak Ibu yang dipercaya menjadi PKS atau leader cell harus punya hati gembala. Karena apa? Tugas khusus penggembalaan itu apa? Memimpin ibadah, mendisiplin dan mendorong kedewasaan rohani. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12, coba tolong dibacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Ya, jadi gembala itu penting. Mulai dari komunitas sel atau sel group tadi, setiap PKS atau leader cell harus berfungsi sebagai gembala. Dan ini salah satu cara pengembalaan yang efektif. Coba kalau gereja kita misalnya yang jumlah 4.000-an lalu hanya digembalakan oleh satu orang gembala atau beberapa, menjadi sangat tidak efektif. Tapi melalui sel-sel grup, para leader sel menjalankan fungsi sebagai gembala. Kemudian juga tugas gembala apa? Melindungi jemaat dari ajaran sesat dan gembala palsu. Bapak Ibu, itu sebabnya kenapa gereja kita masih konsisten dan percaya dengan ibadah pemahaman Alkitab. Karena disinilah kita belajar, kita diajar, kita belajar tentang firman Tuhan. Supaya kita menemukan. Ada begitu banyak sekarang melalui media sosial. Terbuka, kita bisa 24 jam sehari istilahnya mendapat informasi. Kita bisa belajar begitu banyak dan macam-macam ajaran-ajaran. Yang memakai ayat-ayat tapi ternyata tidak benar. Maka tugas gembala itu adalah harus melindungi jemaat. Kemudian juga apa? Menjadi teladan hidup dalam kesalehan. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 5 ayat 1-3 dikatakan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, kita lihat
menjadi teladan hidup dalam kesalehan. Makanya kita yang dipercaya menjadi gembala-gembala, baik gembala sidang, jemaat, maupun gembala sel, kita perlu menunjukkan bahwa kita menjadi teladan. Karena bagaimanapun pengaruh pemimpin itu penting sekali. Harus diakui meskipun setiap kita tidak boleh mencontoh yang tidak baik. Tapi peran dari gembala sidang, gembala sel, atau setiap kita yang menggembalakan keluarga misalnya orang tua atau persekutuan, kita perlu menjaga ini. Karena bagaimanapun Tuhan menghendaki untuk kita melakukannya. Makanya kalau kita baca dalam 1 Timotius 3, di situ diajarkan bagaimana karakter seorang gembala. Seorang penatua itu betul-betul harus betul-betul benar, bisa dipercaya. Hidupnya itu tidak menyimpang dari ketidakbenaran. Bapak Ibu, kita perlu dikembangkan. Ayo Bapak Ibu yang punya hati, punya kemampuan, coba. Apalagi sudah mulai masuk dalam komunitas sel. Jangan hanya sekedar menjadi anggota. Mulai mengembangkan diri untuk supaya juga jadi gembala-gembala sel yang lain. Ini adalah hal yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang berikutnya adalah guru. Guru. Perannya apa Bapak Ibu guru? Memberi pemahaman mendalam tentang firman Allah. Meneguhkan iman melalui doktrin yang sehat. Makanya kenapa gereja juga ada guru-guru. Karena tugas khususnya yang pertama, menafsirkan Alkitab secara akurat dan menerapkannya dalam konteks jemaat. Alkitab kita memang dalam banyak hal itu sangat sederhana dalam pengertian jelas, mudah dipaham. Tapi harus diakui, ada banyak hal yang lain juga yang perlu, karena bagaimanapun Alkitab kita ini adalah produk zamannya waktu ditulis 2000 tahun yang lalu. Yang kadang-kadang lalu data, lingkungan, konteks itu cukup tidak terlalu banyak. Sehingga perlu diteliti, ditemukan kebenaran yang sebenarnya. Nah itu tugas guru. Makanya kita kenapa terus belajar, diajar. Kenapa perlu ada sekolah teologi. Karena melalui itu para mahasiswa, para calon hamba Tuhan diajar untuk supaya bisa mengajar dengan benar. Kemudian tugas khusus yang lain adalah melawan penyimpangan ajaran. Melawan penyimpangan ajaran. Yang ketiga, biasanya digabung menjadi peran gembala. Makanya pada umumnya Bapak Ibu, pada umumnya seorang gembala juga punya karunia jawatan guru pada umumnya. Karena memang dua hal ini saling melengkapi dan sangat dibutuhkan. Walaupun selalu ada kekecualian. Ada gembala-gembala sidang yang memang tidak punya kemampuan atau tidak punya karunia sebagai guru. Tapi sehingga butuh diisi oleh orang yang lain. Ada gembala yang punya panggilan juga sebagai penginjil sehingga kecenderungannya untuk keluar, menjangkau, melengkapi atau mungkin pelayanan kerasulan. Tapi setiap gereja yang benar, setiap gereja yang ingin bertumbuh dewasa, lengkap, harus memberikan ruang supaya setiap gereja itu jemaatnya dikembangkan, dibangun, diperlengkapi untuk melayani sebagai sebuah tubuh Kristus yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan jemaat, masing-masing jawatan ini punya fungsi.
Saya ingin tunjukkan ini hal-hal yang sifatnya praktis, kiranya menolong kita. Kenapa kita perlu ada rasul? Kenapa kita perlu ada nabi dalam gereja? Kenapa perlu ada penginjil, ada gembala, ada guru? Karena jemaat perlu dikembangkan. Nah, kalau bicara soal rasul, paling tidak ada 3 hal yang bisa dikembangkan berkaitan dengan fungsi kerasulan. Yang pertama, kerasulan ini bicara soal doktrin yang kokoh. Setiap gereja perlu dikembangkan, punya doktrin yang kuat. Apalagi era keterbukaan, kebebasan yang sedemikian rupa. Apa aja kita boleh dengar. Kita harus, gereja perlu. Nah, ini ruang dari kerasulan. Kemudian yang kedua apa? Kaitan dengan pertama. Struktur kepemimpinan gereja yang sehat. Nah, ini adalah fungsi kerasulan. Menyusun, mengatur. Karena bagaimanapun kepemimpinan gereja itu penting. Kemudian apa? Perluasan pelayanan lintas wilayah. Kita bersyukur kita punya badan misi apostolik misalnya. Ini bagian dari pelayanan kerasulan. Kita bisa terlibat dalam pelayanan tubuh Kristus untuk mendirikan gereja di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Timor, bagian NTT dan seterusnya, Jawa. Ini semua perlu. Ini adalah pelayanan kerasulan. Kemudian yang kedua apa? Terbentuknya gereja yang baru dengan fondasi teologi yang kuat. Makanya kenapa gereja kita misalnya mendirikan STT. STT kita Kristus Alfa Omega dirikan karena visi dari Gembala Sidang. Visi dari gereja kita, yaitu kerajaan Tuhan Yesus. Dan salah satu aspek dari kerajaan Tuhan Yesus adalah perluasan, penjangkauan. Nah, untuk bisa menjangkau dan mendirikan gereja-gereja baru dengan ajaran yang benar, caranya gimana? Ya harus mendidik para hamba Tuhan yang siap diutus. Itulah sebabnya gereja kita mendirikan sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Supaya apa? Supaya bisa ada gereja-gereja yang baru didirikan di daerah-daerah baru dengan pengajaran yang benar. Kemudian apa? Ada kesatuan jaringan pelayanan antar jemaat. Kita harus akui Bapak Ibu kalau yang namanya gereja itu adalah tubuh Kristus. Artinya apa? Setiap gereja lokal itu harus punya jaringan. Harus bekerja sama. Seperti di Semarang ini Bapak Ibu. Gak mungkin kan hanya gereja kita Alfa Omega yang bisa menjangkau Semarang. Harus bersama-sama dengan gereja yang lain. Nah, disinilah dibutuhkan kepemimpinan. Orang-orang yang punya kemampuan yang Tuhan beri karunia untuk apa? Bisa membangun kesatuan. Bekerja sama. Baik itu dalam bentuk sinode, jaringan ini, jaringan itu. Dibutuhkan. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan hanya sendiri. Kita harus bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Merintis gereja baru di daerah terpencil. Membentuk tim lintas budaya jemaat untuk penanaman gereja. Bapak Ibu, gereja perlu ditumbuhkan. Jemaat perlu ditumbuhkan. Maka gereja kita ada pelayanan ini. Namanya Badan Misi Apostolik. Bapak Ibu yang punya hati, punya kecenderungan, minat dan panggilan untuk hal ini. Bisa bergabung dan bersama-sama. Ini pelayanan kerasulan yang perlu dikembangkan dalam jemaat. Kemudian kalau pelayanan kenabian, hal-hal praktis apa? Kebutuhan pengembangan jemaat berdasarkan karunia nabi. Yang pertama Bapak Ibu, perlu ada koreksi dan penghiburan berdasarkan kehendak Allah. Perlu ada peringatan dini terhadap bahaya rohani.
Hal-hal yang sifatnya profetik itu masih diperlukan. Kemudian yang kedua, jemaat perlu dikembangkan untuk menjadi peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Sehingga terhindar dari penyimpangan doktrin. Yang ketiga apa? Yaitu pelayanan nubuat yang membangun dalam ibadah. Pemulihan bagi yang mengalami kritis atau krisis iman. Pelayanan kenabian perlu dikembangkan dalam jemaat. Supaya apa? Jemaat mendapat apa yang dibutuhkan. Arahan, hiburan, nasihat. Sebaliknya Tuhan pasti juga ada yang dipanggil. Kalau kita dipanggil, kita perlu diperlengkapi untuk pelayanan ini Bapak Ibu. Kemudian hal yang berkaitan dengan penginjil. Apa kebutuhan pengembangan jemaat berdasarkan karunia penginjil? Yang pertama, penjangkauan jiwa baru. Kita perlu ada pemuritan dasar, baptisan, dan kepenuhan Roh Kudus. Karena kita perlu, karena jemaat gereja itu kan ditugaskan Tuhan. Untuk apa? Jadikan semua bangsa murid. Maka gereja yang benar, gereja yang hidup harus mengembangkan pelayanan ini. Dan memperlengkapi jemaat Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Pertumbuhan jumlah jemaat. Transformasi kehidupan masyarakat. Makanya kenapa kita ada pelayanan outreach misalnya. Gereja harus bertumbuh. Gereja harus bertumbuh. Yang ketiga apa? Perlu kalau Tuhan beri kesempatan KKR, baik itu di area publik kalau memang memungkinkan. Atau mungkin pelatihan sharing iman yang praktis bagi anggota jemaat. Artinya jemaat perlu dilatih, diperlengkapi untuk juga menjadi penginjil-penginjil. Yang bisa menjadi saksi Tuhan, menjangkau lingkungannya, tempat kerjanya, keluarganya, teman-temannya. Kemudian gembala, kebutuhan pengembangan jemaat berdasarkan karunia gembala apa? Yang pertama, pembinaan kerohanian yang rutin. Perlindungan dari ajaran sesat, teladan hidup yang konsisten. Perlu dikembangkan ini. Lalu yang kedua apa? Kedewasaan iman, stabilitas emosional dan spiritual. Yang ketiga perlu ada kunjungan rumah untuk pendampingan pribadi. Kelompok pemulihan, recovery group, semua itu perlu. Penjangkauan perlu, perawatan perlu dan itu tugas gembala. Dan jemaat juga perlu diperlengkapi supaya ikut terlibat di dalamnya. Lalu yang berikutnya adalah pelayanan pengembangan jemaat berdasarkan karunia guru. Yang pertama apa? Pemahaman doktrin mendalam. Makanya kenapa ada PA, Bapak Gembala diberi karunia untuk menulis buku. Supaya apa? Setiap kita belajar kebenaran firman, menafsirkan Alkitab yang akurat, supaya menangkal ajaran palsu. Lalu juga perlu ada kematangan teologis, kemampuan membedakan kebenaran dan kesesatan. Yang ketiga, kita perlu ada sekolah Alkitab. Kita punya STT, tapi juga jemaat perlu dikembangkan, dilatih, diajar. Lalu ada ibadah pendalam Alkitab yang konsisten. Itu semua hal-hal yang perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan pelayanan 5 jawatan tadi. Sehingga gereja tadi itu bisa bertumbuh. Ada pembangunan tubuh Kristus menjadi dewasa. Nah kalau kita lihat karakteristik jemaat Bapak Ibu. Kenapa 5 jawatan ini perlu dikembangkan di dalam jemaat Tuhan? Karena berdasarkan karakteristik jemaat. Itu masing-masing punya kebutuhan. Punya ketertarikan. Punya satu minat yang berbeda.
Kalau rasul ini boleh dikatakan dalam hal kepemimpinan yang kuat, ya kan? Coba nabi. Ciri-ciri nabi itu apa? Kuasa. Hal yang sifatnya mujizat, hal-hal yang sifatnya supranatural. Jemaat banyak dan memang ini kebutuhan. Makanya kenapa? Pada waktu ada pelayanan yang berkaitan dengan kuasa, jemaat yang punya minat, punya arah, itu pasti akan mencari. Lalu yang kedua adalah pelayanan gembala. Ini bicara soal pelayanan memperhatikan, kepedulian. Ini sosial. Dan bukankah sebagian jemaat juga punya minat dalam hal ini? Makanya kalau ada pelayanan sosial, wah semua orang ikut, ada yang ikut. Lalu guru, ini pengajaran. Kenapa? Karena juga ada jemaat, kelompok jemaat yang memang punya minat di sini. Sehingga tidak heran kita perlu dan kita bersyukur punya gembala sidang yang punya karunia pengajaran yang kuat. Dan jemaat suka. Lalu penginjil ini bicara soal misi, hal yang sifatnya keluar. Bapak Ibu, gereja yang benar, gereja yang kuat, gereja yang lengkap adalah gereja yang memberikan kesempatan jemaat untuk berkembang dalam kaitan dengan kenabian. Ini bicara soal kuasa. Atau menjawab kebutuhan jemaat. Makanya sampai sekarang jemaat selalu mencari yang sakit sembuh, mujizat, hal-hal sifatnya profetik, yang sifatnya supranatural. Itu banyak dicari, dibutuhkan. Tapi sebaliknya, ada juga jemaat yang butuh berkaitan apa? Pengajaran. Diajar itu nomor satu, penting. Tapi ada juga jemaat yang butuh kaitannya dengan perhatian, kepedulian. Dan minat juga sama, misi juga sama. Bapak Ibu, ini Tuhan berikan kepada kita supaya setiap kita apa? Betul-betul menjadi jemaat yang lengkap. 5 jawatan ini harus terus dikembangkan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, membangun tubuh Kristus yang dewasa, itu adalah tujuan kita diperlengkapi. Untuk apa Bapak Ibu? Kenapa kita membangun tubuh Kristus yang dewasa bersama-sama atau dengan tadi 5 jawatan itu? Yang pertama Bapak Ibu, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Setiap kita harus terus diperlengkapi supaya apa? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Kesatuan iman bukan sekedar keseragaman, tapi persatuan organik dalam kebenaran Injil yang dipertahankan melalui pengajaran rasuli. Ini. Makanya dalam Efesus 4 ayat 14, coba tolong dibacakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, kenapa kita perlu punya kesatuan iman? Salah satunya dalam pengetahuan yang benar. Supaya dikatakan kita tidak diombang-ambingkan. Tuhan sejak awal mengizinkan terjadinya penyesatan, ajaran palsu, ajaran tidak benar. Nah, tugas kita sebagai gereja terus bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita bisa mencegah penyimpangan doktrin. Dan kalau kita benar, ini seperti fondasi Bapak Ibu. Kebenaran dalam pengajaran itu penting sekali. Karena apa? Ini keyakinan kita, ini fondasi. Karena apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, itulah yang menjadi dasar kita berpikir, berbuat, berkata, apapun.
Makanya kadang-kadang kita menemukan ada kelompok-kelompok tertentu yang punya pengajaran yang aneh mungkin. Tapi dijalankan oleh mereka. Kenapa? Karena itu yang diyakini. Nah, kita sebagai gereja perlu terus berkomitmen untuk menjaga pengetahuan yang benar. Kesatuan dalam terus mengajarkan pengetahuan benar. Supaya apa? Supaya betul-betul jemaat ini bertumbuh dalam kedewasaan yang rohani yang benar. Karena apa? Tanpa pengetahuan ini, gereja itu rentan dengan pengajaran yang salah. Kemudian kenapa kita perlu diperlengkapi supaya kita membangun tubuh Kristus? Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita mencapai kedewasaan penuh. Tadi kita sudah baca dikatakan supaya tidak diombang-ambingkan angin pengajaran. Artinya stabil, kuat secara doktrin, tidak mudah terpengaruh, tapi sekaligus fondasi ini ada, kemudian bertumbuh. Karena pengajarannya benar, karena keyakinan benar, maka apa? Kita akan bertumbuh dalam segala hal. Baik soal intelektual kita, emosi kita, hubungan kita, juga rohani kita. Menuju kepada apa? Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, Bapak Ibu, kedewasaan itu tidak diukur oleh usia. Seharusnya terjadi keselarasan, betul tidak? Orang yang umurnya 10, dia anak-anak. Umur 20 mulai 30 harusnya menjadi orang yang matang. Tapi faktanya seringkali tidak seperti itu. Juga termasuk dalam hal kerohanian. Kedewasaan diukur bukan oleh usia jasmani. Tapi oleh kesetiaan pada kebenaran firman dan karakter yang menyerupai Kristus. Jadi orang disebut dewasa di dalam Tuhan itu apa? Ya kalau dia betul-betul bisa hidup di dalam firman. Itu kedewasaan. Nah ini tujuan Allah memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, supaya apa? Supaya ada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tubuhnya itu yang memenuhi segala sesuatu dalam Efesus 1. Sehingga gereja harus sehat, berfungsi maksimal agar Kristus dapat bekerja melalui anggota-anggotanya. Kita harus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa gereja, karena gereja itu tubuh Kristus. Representasi Tuhan Yesus. Dunia melihat Tuhan dari mana Bapak Ibu? Dari gerejanya. Makanya tanpa gereja seperti Kristus itu kepala tidak lengkap. Ya gambarannya seperti suami lah. Tanpa istri atau ayah tanpa anak. Tidak lengkap. Pertumbuhan harus memenuhi kebutuhan. Dan ini akan dicapai ketika setiap anggota tubuh Kristus. Kita saling melayani satu sama lain. Saling membangun. Sehingga kita betul-betul bisa menjadi jemaat yang kuat dewasa di dalam kasih. Dan yang keempat Bapak Ibu, kenapa kita perlu membangun tubuh Kristus? Karena untuk mencegah ketidakdewasaan. Ketidakstabilan iman, ketidakmampuan membedakan kebenaran dari kelicikan manusia. Bukankah ini banyak? Meskipun jemaat sudah lama, tapi tiba-tiba bisa, loh kok ikut ajaran yang salah. Faktanya begitu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu apa? Solusinya berpegang kebenaran dalam kasih. Artinya kita harus memberitakan kebenaran. Bukan hanya memegang secara pasif.
tapi dengan motivasi kasih. Dalam menegur, mempertahankan doktrin. Biarlah setiap kita terus dibangun di dalam Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, baik yang di gereja maupun juga di rumah atau dimanapun. Kita menyanyikan nyanyian Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kehendak Tuhan bagi gerejanya, tubuhnya adalah terus bertumbuh, menjadi dewasa penuh, menjadi sempurna seperti Kristus. Dan untuk ini Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya sehingga melaluinya kita dimampukan untuk terus bertumbuh seperti Dia. Tuhan juga sudah memberikan 5 jawatan: Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala Guru, supaya diharapkan fungsi pelayanan ini terus nyata dalam jemaatnya.
Karena waktu 5 jawat ini terus bergerak, memperlengkapi, menjawab kebutuhan jemaat, maka kita semua akan bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus. Tuhan Yesus, Engkau ajar setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang terus menjadi sempurna seperti Engkau. Biar kami terus digarap, kami terus ditumbuhkan, kami terus diperlengkapi, baik dalam bidang kerasulan, dalam bidang kenabian, dalam bidang penginjilan, pengembalaan, dan juga pengajaran. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah belajar firman-Mu malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.